orang kafir itu misalkan orang kafir menjual khamar ke orang kafir, itu transaksinya sah atau batil, Ustaz? Barakallahu fikum. Transaksinya antara orang kafir dan orang kafir ketika bertransaksi narkoba, khamar, khinzir, kalb, atau yang semisalnya yang dilarang dalam syariat kita, transaksinya hukumnya adalah haram. Kenapa? Wal kufaru mukhatabuna bi furu'i syariah. Karena larangan tersebut, larangan nawahi dan awamir itu termasuk furu'. Maka otomatis dia masuk dalam khitab furu' tersebut. Maka mereka pun dilarang untuk melakukan transaksi tersebut. Wallahu a'lam. Berarti transaksinya fasid ya, Ustaz? Hah? Transaksinya fasid. Fasid. Menurut dalam Islam, menurut kita itu transaksinya fasid. Sekalipun dia kafir. Karena apa? Al-kuffaru mukhatabun bi furu'i syariah, seperti yang antum ketahui tadi. Jadi transaksi. Jadi jual beli khamar misalkan, orang kafir atau orang muslim yang jual ke kafir, atau kafir ke muslim, atau kafir ke kafir, semuanya dianggap akadnya, transaksinya adalah fasid. Dan mereka yu'akhad alaih. Mereka dihukum karena transaksi itu. Baik. Ada yang lain? Izin pertanyaan. Tafadhal. Siapa yang duluan? Antum sih. Terkait kaidah yang ke-6, Ustaz. La yadkhulu fi kitabillahi as-sahwi was-sabi wal majnun. Nah, itu kewajiban-kewajiban yang mereka tinggalkan itu apakah harus diganti atau bagaimana? Apakah ada kaidahnya yang membahas itu atau mengacu dalil-dalil? Iya. Terkait dengan al-majnun, was-sahi, dan sabi. Nabi SAW mengatakan, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Sedangkan kalau majnun, dia hilang akalnya totalitas. Seandainya kalau majnunnya itu panjang, artinya dia dianggap salah satu daripada syarat taklif itu tidak ada pada dirinya. Maka tidak wajib baginya untuk mengqadha. Begitu juga dengan sabi. Dengan sabi itu tidak wajib baginya untuk mengqadha apa yang mereka tinggalkan. Sedangkan kalau yang sahi atau naim yang semakna dengan ini, maka tadi kita telah jelaskan atau sebutkan nasnya. An-nama salat yang nasiha fal salih idza dzakara. Orang yang ketiduran atau lupa, maka dia wajib untuk melakukan apa yang telah dia tinggalkan tatkala dalam kondisi tadi, yaitu ketika dia lupa atau dia ketiduran tadi. Nah, terkait dengan apa yang ia tinggalkan, karena sengaja, ini yang jadi masalah, yang jadi titik khilafnya ulama. Bahwasanya halil qada yaqdi amran jadidan atau tidak, katanya. Jadi kalau seandainya kaidah, kalau seorang mengkodok, apakah mengharuskan harus ada amr jadid, atau
cukup dengan amar lamanya saja. Terjadi khilaf kalau yang utama dalam mazhab Syafi'i katanya harus bi amrin jadid. Qada itu al-qada harus dengan bi amrin jadid. Ini dalam mazhab Syafi'i. Lalu bagaimana dengan orang yang melaksanakan meninggalkan puasa atau meninggalkan sholat dengan sengaja? Apakah dia diwajibkan untuk mengqadha apa yang ia tinggalkan tersebut atau tidak wajib mengqadhanya? Maka kalau kita menggunakan kaidah tadi bahwasanya qadha itu mengharuskan amrun jadid, harus ada amrun tsani, bukan dengan amrul awal, dengan pindah yang pertama. Maka seharusnya orang yang meninggalkan sholat secara sengaja maupun orang yang meninggalkan puasa secara sengaja itu tidak wajib bagi mereka mengqadhanya. Ini muqtadal qaidah. Tapi dalam fatwa, dalam muqtadal madhab mengatakan enggak wajib mereka. Mereka tinggalkan sementara kaidah ini lalu menggunakan kaidah lain untuk mewajibkannya, yaitu dengan qiyas. Mereka mengatakan gini, ketika orang yang ketiduran yang mendapatkan rukhsah secara syar'i, itu wajib bagi mereka untuk mengqadha yang mereka tinggalkan, maka sudah seharusnya orang yang meninggalkan sebuah ibadah dengan sengaja lebih utama untuk mengqadhanya. Namun Al-Izz bin Abdissalam rahimahullah tidak menerima qiyas ini karena keduanya ada perbedaan yang mendasar. Tadi seorang murakhas dengan tidak murakhas itu sudah menjadi farik, sehingga tidak mungkin untuk dikiaskan dengan orang yang diberikan rukhsah dengan orang yang tidak diberikan rukhsah. Orang yang diberikan rukhsah dengan kemudian orang yang tidak diberikan rukhsah ini dikiaskan dengan diberikan rukhsah, tentunya kias yang tidak mustaqim, kata Al-Izz bin Abdissalam. Kalau kalian memberikan rukhsah, wajar jika kemudian kemuliaan sholat ini diberikan kepada mereka. Sedangkan orang yang sengaja meninggalkan sholat ini tahawunan, maka tidak pantas kemudian mereka diberikan kemuliaan sholat ini. Tapi kemudian ditaujih, kalau nggak salah, oleh Imam Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahid. Jadi kalau maksudnya ini, jadi mengkiaskannya antara yang meninggalkan sholat dengan sengaja dengan yang tidak sengaja, dengan orang yang lupa ini sebagai bentuk sebagai bentuk teguran atau sebagai bentuk agar mereka tidak bermain-main dengan ibadah sholat ini atau ibadah puasa ini atau yang lainnya, maka dari sisi ini mungkin untuk diterima. Jadi kalau seandainya bentuknya adalah sebagai bentuk teguran, bukan karena sebagai bentuk ini dia dibolehkan, dibolehkan lalu ini, maka lebih diutamakan ini enggak matching kiasnya. Tapi kalau maksudnya adalah bentuk kenapa orang tersebut diwajibkan untuk mengqadha sebagai bentuk teguran, sebagai bentuk jazar kalau bahasanya, maka itu dibolehkan. Jadi itu yang terkait dengan apa yang antum tanyakan, wallahu a'lam bishawab. Tafadhal. Afwan. Afwan Ustaz. Izin bertanya. Sepertinya Ana duluan tadi. Oh ya. Tafadhal Ustaz Ya. Kashful Kurniawan, siapa yang duluan? Oh, bukan Ustaz tadi. Ini Ustaz. Ana ingin tanyakan yang tadi. Tadi itu kan antum yang pertama bilang kalau misalnya agak ini. Bentar.
ada perdagangan dari orang kafir yang menjual khamar kepada orang muslim, maka perdagangannya menjadi batil. Iya, Nah, betul. kemudian di pertanyaan tadi menjadi fasid. Nah, yang ingin Anda tanyakan itu apakah ada perbedaan dengan batil dan fasid? Apakah keduanya sama? Ataukah setiap yang batil itu fasid? Apa? Setiap yang Gimana, maaf? batil itu agak ini ya, kayak bergema saja. Iya, betul. Maksudnya Anda menangkap. Apa perbedaan antara fasid dan Batil, batil? iya. Apakah sama? Apakah sama? Saya tadi Apakah setiap yang menyinggung. batil itu fasid? Iya. Ataukah yang fasid itu batil? Ataukah yang tidak semua yang fasid itu batil? Iya. Ataukah yang batil itu tidak semuanya fasid? Demikian Zat yang Anda tanyakan. Jazakumullah khairan. Baik. Dalam kacamata jumhur, fasid dan batil itu sama maknanya. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Tapi dalam kacamata Hanafiyah, ada perbedaan mendasar keduanya. Ketika nahi itu terkait dengan asal hukumnya, maka itu dihukumi batil. Akan tetapi ketika dia terkait dengan wasafnya, maka itu dihukumi fasid. Yang mungkin menurut Hanafiyah untuk ditembel itu transaksi. Nah, itu perbedaan antara keduanya. Ada yang bertanya, kalau melakukan nahi yang menjadikan fasad tadi, apakah itu batal saja atau ya batal sekaligus berdosa? Iya, berdosa. Karena ulama mengatakan an-nahyu yaqtadi at-tahrim. An-nahyu yaqtadi at-tahrim. Nahyu itu mengharuskan mengharuskan perbuatan yang dilakukan itu dihukumi haram. Sekaligus berarti yang dilakukan, transaksi yang dilakukan, perbuatan dilakukan dihukumi batil atau fasid. Misalkan perempuan haid melakukan ibadah sholat atau puasa. Dia tahu dirinya dalam kondisi tersebut, tapi dia tetap melaksanakan sholat dan puasa. Pertama, katakan an-nahyu yaqtadi at-tahrim. Kita larang untuk melakukan perbuatan tersebut. Ketika dilakukan perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut bagaimana jadinya? Yaitu menjadi batil atau fasid. Jadi masuk dalam kaidah yang kedua, an-nahyu yaqtadi al-fasad. Maksudnya adalah an-nahyu yaqtadi fasada al-manhi anhu. Itu maksudnya al-fasad di sini. Jadi an-nahyu itu yaqtadi fasada al-manhi anhu, yaitu perbuatan yang dilarang tadi itu menjadi hukumnya fasid. Itu wallahu alam. Baik. Di chat mana ya? Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Apa Ustaz? Mau nanya Ustaz? Fadhal. Ana mau minta tolong untuk Ustaz, maksud dari kaidah ke-12 sama yang ke-13. Baik. 12 11 ke 12 kaidah yang ke-13. 12 13. Hah? 13. Baik. Iya, 12 dan 12 ke 13. 13. Oh, yang min siyagil umum an-nakirah fi siyakin nafyi aw nahyi. Itu? Naam. La umuma lil fi'li wa ma jara majrahu. Betul? Ya. Jazakallah khair. Baik. Kaidah yang ke-12 itu maksudnya adalah di antara bentuk sighah umum adalah nakirah fi siyakin nafyi. Nakirah. Jadi kalau kita katakan misalkan la siyama. Siyam di sini nakirah atau enggak? Nakirah. Lam ini linnafi atau bukan? Linnafi. Nah, inilah dinamakan sebagai an-nakirah fi siyaqi an-nafi. La siyama liman lam yujmi'
minal lail misalkan. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Siyam ini nakirah, lam di sini adalah munafi lil jins. Makanya dia menjadi maknanya yufidu al-umum. Makna umum. Kemudian aus yakin nahi. An-nakirah fi siyaqi an-nahyi. Lam nahi. Misal contoh, la tamassuhu tiban. Seperti hadis Nabi sallallahu. La nahi tamassuhu. Karena dari mana kita tahu lam di sini adalah nahi? Karena dia menjazm fi'il. La taf'al. Beda dengan la taf'alu. La taf'alu. Berarti di sini ada makna nafi. Khabar. Tapi kalau kita katakan la taf'al, berarti di sini adalah lamun nahi. Syai'an. Nah, ini nakirah. La taf'al syai'an. Atau misalnya kita lihat syai'an di sini adalah nakirah. Atau la tamassuhu tiban. Tiban di sini adalah nakirah. Nah, nakirah ini posisinya adalah sebagai nakirah dalam siyak nahi tadi, yaitu dalam mahal atau mawdi' an-nahi. Dalam konteks nahi kalau bahasa kita. La ta'kul ta'aman. Ini la ta'kul ta'aman. Inilah namanya nakirah fi siyaqi an-nahi. Kemudian yang kedua, la umuma lil fi'li wa majrahu. Jadi fi'il ini la umuma lahu. Al-fi'l la umuma lahu. Jadi perbuatan Nabi SAW tidak la yustafad minhu umum. Jadi tidak dipahami keumuman makna. Tidak dipahami dari keumuman makna. Jadi perbuatan Nabi SAW kalau salat diceritakan oleh sahabat bahwasanya Rasulullah salat di Ka'bah, nah itu dipahami sebagai makna umum. Salat Nabi SAW kata. Sahan Nabi SAW sajad. Ini perbuatan Nabi tidak dipahami makna umum. Wa majrahu. Jadi yang seperti fi'il Nabi SAW adalah seperti hikayatul af'al. Jadi perbuatan Nabi yang disampaikan oleh para ruwat, para sahabat Nabi SAW. Jadi lafalnya itu dari para sahabat. Dan itu juga menurut Imam Haramain atau dalam mazhab Syafi'i itu hikayatul af'al. Misalkan as-sahan Nabi SAW sajad. Itu tidak dipahami sebagai makna umum. Begitu juga qadiyatul a'yan atau qadiyatul ain juga tidak dipahami sebagai makna umum seperti hakam Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu atau amar Nabi sallallahu kita. Contoh misalkan Nabi sallallahu an bai'il gharar. An bai'il gharar. Nah ini termasuk qadiyatul ain. Ya enggak? Atau qadiyatul ain. Karena ini Nabi sallallahu an kada ini merupakan perkataan sahabat, bukan dari syariat secara langsung. Ini menurut kaidah ini dia itu tidak bisa dihukum sebagai lafal umum, sehingga kemudian diumumkan atau diluaskan maknanya kepada yang lain. Tapi ini masih dalam kategori khilaf kalangan ulama. Cuma yang rajih menurut Imam Haramain, hal ini termasuk di antara yang tidak bisa kita ambil makna umum. Berbeda dengan lafal nakirat fi siyaqin nafi atau siyaqin nahi, begitu juga asma mubhamah, begitu juga alif wal lam dan seterusnya. Namun nanti seandainya insyaallah ke depan mungkin ketika kita sudah masuk kepada pembahasan usul yang lebih luas lagi, umum itu, lafal umum itu mungkin bisa dibagi dua. Umum yang sifatnya lafzi, umum yang sifatnya maknawi. Tapi kita cukupkan dulu lah sampai sini, tidak usah melebar ke sana kemari. Tafadhal. Ustaz, bagaimana dengan yang mengatakan bahwa orang yang jima sebelum tahallul awal ketika ihram adalah fasid, sementara ketika ia murtad maka menjadi batil?
Bagaimana dengan yang mengatakan bahwa orang yang jima' sebelum tahallul? Awal, ketika tahallul awal, ketika ihram. Jima' ini termasuk yang membatalkan ibadah haji maupun umrah. Akan tetapi wajib baginya untuk menyempurnakan dan wajib untuk mengqadanya. Satu-satunya larangan ihram yang membatalkan ibadah atau yang menjadikan ibadah tersebut sebagai fasid kalau dalam istilah jumhur atau batil dalam istilahnya Hanafi adalah jima'. Jika ia terjadi ketika masih dalam ihram, kondisi ihram, maka ibadah umrahnya dianggap sebagai ibadah yang batil atau fasid menurut jumhur ulama, dan wajib baginya untuk mengqadanya sekaligus dia wajib untuk menyempurnakan ibadahnya. Sementara ketika ia murtad maka menjadi batil. Ketika dia murtad tentunya batil. Fasid dan batil menurut jumhur sama saja. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Kenapa menjadi batil? Iya, karena dalam dia ketika melaksanakan ibadah haji, kemudian syarat yang wajib ada, syarat sah. Syarat wujudnya saja sudah tidak terpenuhi. Maka tentunya ibadah yang dia lakukan menjadi sia-sia dan batil. Assalamualaikum. Orang tua menyuruh anaknya beli sesuatu ke warung. Jika jual, bila anak kecil tidak sah. Jual beli anak kecil tidak sah, apakah makanan atau barang yang mereka beli jadi haram atau bagaimana? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaan pertama. Terkait dalam masalah ini sebenarnya masuk dalam kajian fikih ya. Lebih kepada kajian fikih. Dalam fikih mereka membedakan antara jual beli yang remeh dengan jual beli yang berat besar lagi. Nah, ini di antara kalau seandainya yang disuruh orang tua kita itu misalnya jual beli hal-hal yang kira-kira remeh, murah dan sebagainya, itu di antara hal yang ma'fu'an. Itu sebagai bisa dikatakan itu alaihi amalun nas katanya. Itu yang menjadi yang menjadi amal orang sepanjang zaman. Bahkan ada sejumlah riwayat yang menunjukkan bahwasanya ada sebagian sahabat ketika kecil jual beli juga, tapi hal-hal yang sifatnya remeh, bukan hal yang sifatnya besar. Nah, mungkin jadi penerapan kaidah tadi karena zul dununi wasiba wasahi yukhatabuna la yadkhuluna fi khitabillah. Mereka bisa dikeluarkan dari keumuman kaidah tadi. Tapi kalau kita ini kalau sudah masuk tafsilnya ya dalam penerapan madhab. Tapi kalau kita misalkan melakukan secara umum sebagai sebuah kaidah asal kulli mujmali, maka seharusnya mereka masuk dalam kaidah tersebut. Tapi ternyata kemudian ini dikeluarkan. Karena apa? Ijma' amali. Gitu. Kemudian kenapa kalau orang baru masuk Islam tidak harus qada ibadah, tapi kalau orang murtad lalu masuk Islam harus qada? Nah, tadi orang ibadah sebagai bentuk targhib kalau kata Mahalli, ini targhiban lahu. Tapi kalau orang murtad tadi ini sebagai bentuk jazar agar mereka tidak main-main terhadap keislamannya. Hingga siapa saja bisa masuk dalam Islam. Ini hikmahnya wallahu a'lam. Kenapa Hanafi sering ngasih jumlah, apa sebabnya? Tanya dong Hanafi. Enggak. Jadi Hanafiyah mereka memiliki cara tersendiri, cara pandang tersendiri ketika melihat masalah. Bisa dikatakan Hanafiyah lebih tua daripada mazhab Maliki dan mazhab
madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Kenapa nggak dibalik? Kenapa mereka ini selalu menyelisih Hanafiyah? Bukan Hanafiyah lebih dahulu daripada mereka. Nah, itu sebenarnya kembali pada cara pandang mereka terhadap dalil. Nah, itulah yang mendasari kenapa ada perbedaan yang cukup signifikan di dalam melihat dalam menyimpulkan sebuah hukum atau kaidah. Ustaz, bagaimana dengan orang yang merusak barang orang lain secara tidak sengaja, misalkan main bola, apakah dia wajib mengganti atau terbebas dosa karena tidak sengaja? Pertanyaan ini bagus. Adapun dosa, maka dia digugurkan. Kalaupun mengganti wajib. Kenapa? Karena terkait dengan hukum wad'i. Jadi dia dalam hal ini ada dua kondisi. Jadi ada hukum wad'inya, ada hukum taklifinya. Hukum taklifi dia gugur. Ya, karena nggak sengaja. Tapi kalau merusak barang orang lain karena fi'ilnya sudah terjadi, sebabnya ada, maka musababnya mesti ada. Sebabnya ada, musababnya ada. Makanya kalau kata Imam Haramain itu al-illah itu jalib bil hukmi. Al-illah tajib bil hukmi. Atau ya al-illah itu wujibul hukm. Karena kalau dia ada, mesti ada hukumnya. Begitu juga ini, karena sebabnya ada, maka harus ada musababnya. Itu harus dia ganti. Terkait dengan hukum wad'i. Dalam nazm ke-12 maksud dari bin nutqi apa ya? Sudah saya katakan, bin nutqi maksudnya adalah lafal. Bil lafzi. Ada yutlaq ala lafal. Maksudnya bil qawli. Nah, qawli itu ibarah anil lafal. Arti perkataannya bagaimana ya? Jadi sif ma'amma binutqi. Sif ma'amma binutqi bil lafzi. Jadi ma'amma alladhi amma yang umum itu maka sifatilah dengan lafal. Jadi umum itu merupakan sifat lafal atau sifat qaul. Itu maksudnya. La tarahu fi fi'li. Hal ini tidak didapatkan dalam sifat fi'il. Al-fi'il itu tidak disifati sebagai umum. Ada kunut atau qaul atau lafal mungkin untuk disifati umum. Karena jangkauan lafal itu lebih luas dibandingkan jangkauan fi'il. Sehingga wajar ketika umum ini merupakan sifat sebuah lafal atau sebuah qaul atau sebuah nutq. Tafadhal, ada yang lain? Sepertinya cukup ya. Insya Allah kalau ada seandainya yang belum dipahami bisa nanti saya jawab insya Allah di grup WA. Mungkin ada yang belum jelas bisa nanti kita jawab di grup WA. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.